3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Agustin. Saya dari kelas PSKM 20B. NIM saya 420321006. Sebelum kita masuk ke uji alat dan bahan dan juga demonstrasi alat, ada kalanya kita mengetahui apa sih senyawa polar dan nonpolar itu. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ciri-ciri polar itu, yang pertama dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Sedangkan nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri nonpolar adalah yang pertama tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif dan akibat tidak meratanya distribusi elektron. Sebelum kita masuk ke uji bahan, ada kalanya kita mengetahui gimana cara gunain alatnya ini. Jadi alatnya ini berbahan dasar kayu, bisa dilihat. Jadi di sini ada 3 kotak. Jadi fungsi kotak ini untuk meletakkan alat-alat atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Sedangkan ini ada statif buatan. Statif buatan ini memiliki 2 lingkaran. Jadi yang fungsi lingkaran ini untuk menyangga botol yang akan digunakan di praktikum kita kali ini. Jadi botolnya itu wajib sudah dibolongin bawahnya dan juga sudah dilubangin tutupnya. Jadi cara gunain alatnya, botol bakalan disangkutkan di statif buatan ini dan kemudian dimasukkan larutan, dan larutan ini bakalan menetes nih ke bawah nih yang bakal ditampung dengan gelas. Jadi setelah tetesan larutannya ini turun, kita selanjutnya bakal mengambil roll. Jadi roll ini didekatkan dengan tetesan larutan yang bakalan turun. Jika larutannya bergeser atau bergerak, itu dia polar. Sedangkan dia tetesannya turun lurus, yang itu menandakan dia non-polar. Sebelum mengarahkan roll ke tetesan, ada kalanya rollnya ini digeserkan ke kepala agar mendapatkan gaya magnet. Jadinya dia digeser-geserkan, jadi kita tahu dia itu polar atau non-polar dengan hanya menggunakan roll. Berikut alat yang bakal digunakan. Yang pertama itu ada asam cuka, yang kedua ini ada larutan gula, yang ketiga ini adalah air mineral, yang keempat adalah larutan air garam, yang kelima adalah minyak makan, dan yang keenam adalah air sabun. Pada ujian pertama ini uji air putih, jadi dimasukkan air putihnya ke dalam botol, lalu keluar tetesan airnya, dan kemudian saya dekatkan dengan roll yang sudah digosok-gosok di kepala, dan bisa dilihat airnya berbelok ya, yang menandakan berarti dia polar. Pada uji yang kedua ini adalah uji larutan air garam. Bisa dilihat larutan air garam ini dia berbelok, yang berarti dia polar. Pada larutan gula bisa dilihat larutan gulanya berbelok, yang menandakan dia polar. Pada uji yang keempat ini larutan asam cuka, bisa dilihat di video dia airnya itu berbelok, yang berarti dia polar. Pada larutan air sabun bisa dilihat airnya berbelok, yang berarti dia itu polar. Pada larutan minyak makan bisa dilihat minyak makan itu bersifat nonpolar karena tetesannya tidak bergerak. Setelah melakukan uji alat dan bahan dan demonstrasi alat, saya mendapatkan hasil pengamatannya itu larutan air mineral itu bersifat polar, larutan air garam bersifat polar, larutan air gula polar, larutan air sabun polar, larutan asam cuka itu polar, dan yang terakhir itu larutan minyak makan. Larutan minyak makan ini non-polar. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.